Hai Dor, kembali lagi dengan saya Alvan Kurniawan. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang konsep pedagogi olahraga dan aplikasinya. Salah satu isu lain yang perlu ditegakkan pada dewasa ini adalah munculnya gerakan pendidikan olahraga atau sport education dan juga bisa disebut dengan sport pedagogi. Sebagai alternatif dan sebagai program suplemen untuk meningkatkan efektivitas pendidikan jasmani. Di Australia misalnya, pada tahun 1994 telah diuji cobakan suatu proyek yang dikenal dengan Sport Education in Physical Education Project atau SEEPEP. Dalam kaitan ini, Sport Education didefinisikan sebagai model kurikulum inovatif yang digunakan sebagai komponen program pendidikan jasmani di sekolah. Sport Education bertujuan di samping membantu peserta didik untuk menjadi olahragawan yang baik, juga mendorong mereka untuk bisa berperan sebagai wasit, pelatih, manajer, kapten, jurnalis, atau pengelola suatu organisasi. Sport Education mendorong peserta didik lebih aktif dan bertanggung jawab dalam belajar. Peran guru akan cenderung sebagai fasilitator. Sport Education adalah merupakan proses pendidikan melalui kegiatan olahraga dengan ciri-ciri yang antara lain: yang pertama, cenderung menggunakan sesi pelajaran ketimbang unit pelajaran. Yang kedua, terdapat sesi kompetisi di samping pelajaran pendidikan jasmani. Yang ketiga, membentuk regu yang seimbang melalui seleksi. Yang keempat, memberikan wewenang dan tanggung jawab yang luas pada peserta didik. Yang kelima, memberikan posisi guru sebagai fasilitator. Yang keenam, modifikasi aturan dan jumlah anggota regu. Yang ketujuh, menggantungkan pada pencatatan hasil dan publikasi. Yang kedelapan, diakhiri dengan kegiatan kulminasi berupa perlombaan dan festival olahraga. Pedagogi olahraga dalam praktek tidak menggantikan pendidikan jasmani. Gerakan pedagogi olahraga akhir-akhir ini cenderung lebih memperkaya program pendidikan jasmani yang ada tentunya. Karena pada hakikatnya, program tersebut dapat diimplementasikan sebagai kegiatan alternatif dan kegiatan suplemen dari pendidikan jasmani. Ada nilai-nilai dalam pendidikan olahraga di samping kepemimpinan dan semangat kompetisi yang sehat lebih menonjol ketimbang pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga dapat berkembang secara terpadu dalam pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, seperti tercantum dalam kurikulum olahraga yang berlaku. Pada saat ini, justru itu diusulkan agar istilah pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga dapat diterima sebagai istilah buku di Khasanah Pendidikan Indonesia. Atas dasar konsep itu, sesungguhnya tidak harus dipertegangkan dan tidak dipertentangkan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Bagaimanakah kondisi kelembagaan yang mendukung pengembangan pedagogi olahraga? Berdasarkan hasil pengamatan yang didiskusikan dan dilakukan oleh Alan Collins dan Don Jones, beberapa kondisi FPOK atau Fakultas Pendidikan Keolahragaan kurang mendukung untuk berkembangnya ilmu keolahragaan, khususnya pedagogi olahraga. Beberapa aspek yang berhasil diidentifikasi dan dilaporkan oleh kedua pakar dari Australia itu antara lain sebagai berikut. Pertama, staf pengajar di FPOK tidak memiliki tingkat yang sama dengan pendidikan luar negeri atau interaksi seperti yang dimiliki oleh suatu staf dibandingkan dengan akademik yang lain. Bila ini digabungkan dengan kurangnya publikasi materi di dalam bahasa Indonesia atau bahkan di dalam bahasa yang lain, lingkup pengetahuan dan juga mungkin inspirasi tetap terbatas. Kedua, buku-buku perpustakaan di lembaga-lembaga khusus FPOK sangat sedikit dan ketinggalan zaman. Sebagian besar buku-buku dalam bahasa Inggris dan sebagian besar mahasiswa dan staf tidak menguasai bahasa Inggris. Sangat sedikit yang tersedia dalam bahasa Indonesia, khususnya buku-buku pedoman yang di bidang ilmu keolahragaan. Yang ketiga, seperti di perpustakaan, laboratorium praktek kurang sempurna atau tidak ada. Laboratorium yang memang mahal, tetapi sangat diperlukan jika mahasiswa dari profesi yang berhubungan dengan kesehatan dan olahraga diharapkan mempunyai pengertian dan cakap berbicara secara profesional tentang ilmu keolahragaan. Keempat, sementara ada beberapa peralatan yang berguna untuk pengujian dan pengukuran di beberapa FPOK,
Satu-satunya yang memiliki peralatan laboratorium modern yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan skala parameter pada tingkat sarana terdapat di Surabaya. Secara keseluruhan ada bukti kecil mengenai situasi pendidikan pasca sarjana dan pendidikan juga penelitian di setiap FPOK. Kenyataan di atas memberikan petunjuk bahwa kondisi FPOK dan JPOK sehingga dewasa ini sebagian belum mampu menunjukkan lembaga pendidikan jasmani yang dapat memproduksi dan mengembangkan ilmu keolahragaan, khususnya pedagogi olahraga, seperti yang diharapkan. Oleh karena berbagai keterbatasan baik dalam tenaga dosen, sumber pengetahuan, sumber pustaka maupun laboratorium, bagaimanakah skenario pengembangan pedagogi olahraga untuk merespon perluasan misi dan fungsi lembaga pendidikan tinggi di bidang olahraga? Untuk menjawab itu perlu diidentifikasi misi dan fungsi yang diperluas dari lembaga pendidikan tinggi yang di bidang olahraga atau FPOK dan JPOK. Sebagai lembaga pendidikan tinggi di bidang olahraga, khususnya mempunyai misi diorientasikan pada penyiapan dan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki impact dan pengawasan iptek serta mampu memimpin dan bekerja secara mandiri dalam bidang yang terkait dengan pengembangan olahraga. Di dalam kerangka perluasan, mandat dimungkinkan FPOK dan JPOK berkembang fungsinya, tidak saja menyiapkan tenaga pendidikan olahraga, tapi juga non-kependidikan. Di bagian profesi atau sarjana yang mampu mengembangkan ilmu keolahragaan atau sport science. Secara filosofis, misi utama Fakultas Ilmu Keolahragaan atau FIK adalah menyiapkan tenaga ilmuwan yang mampu melakukan penelitian dan pengembangan ilmu keolahragaan. Bagaimanakah prospek disiplin pedagogi olahraga di masa datang? Setiap olahragawan atau atlet berbeda antara satu dengan yang lain karena memiliki karakteristik yang unik. Reaksi terhadap kegiatan yang diterima oleh seseorang pada tingkat tertentu dapat diperkirakan, namun sesungguhnya reaksi itu bervariasi. Oleh karena itu, reaksi tersebut perlu dipantau secara hati-hati dengan pendekatan ilmiah. Reaksi-reaksi negatif terlalu banyak atau tugas latihan yang cenderung menimbulkan kejenuhan atau cedera perlu dihindari dan bila perlu dilakukan rehabilitasi baik secara psikologik maupun medik. Pedagogi olahraga sebagai disiplin yang memiliki cakupan yang tidak saja untuk kegiatan sekolah, program-program pedagogi olahraga cenderung membuka peluang terjadi kesinambungan program antara pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah dan kegiatan klub olahraga sekolah dengan kegiatan klub olahraga atau junior di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, keterkaitan antara pembinaan olahraga sekolah dan pencapaian prestasi olahraga menjadi semakin tegas dan jelas. FPOK dan JPOK yang telah memiliki potensi sumber daya manusia atau tenaga dosen berkualitas S2 dan S3 dan atau berstatus guru besar sebagai fasilitas sarana dan prasarana termasuk laboratorium yang memadai. Seharusnya berani untuk mengajukan atau membuka program studi diploma, sarjana atau pasca sarjana olahraga dan pendidikan agar pengusulan program-program studi tersebut lancar. Maka kita perlu menjelaskan urgensi program studi tersebut dan sekaligus memberikan argumentasi secara objektif terhadap isu apakah olahraga itu ilmu. Bagi kita, olahraga adalah suatu ilmu atau disiplin yang merupakan amalgamasi atau gabungan dari berbagai subdisiplin yang objek utamanya manusia gerak. Ilmu olahraga atau sport science atau ilmu keolahragaan pada prinsipnya dibangun dari 3 fungsi. Yang pertama adalah anatomikal, fisiologika atau biomekanik. Yang kedua, sosial tingkah laku, termasuk disiplin psikologi olahraga, pedagogi olahraga, pendidikan jasmani, dan sosiologi olahraga. Yang ketiga, historical, filosofikal, termasuk sejarah olahraga dan filosofi olahraga. Model kategori ilmu olahraga yang lebih sistematis ditemukan oleh Olympiakos Kongres di Quebec dalam rangka Olimpiade Montreal pada 1976. Sebagai berikut, yang pertama adalah humaniora, yang kedua biologi seperti kedokteran olahraga,
fisiologi olahraga, biomekanika, dan lain-lainnya. Yang ketiga, perilaku seperti pedagogi olahraga dan psikologi olahraga, serta yang lainnya. Yang keempat adalah varia, seperti manajemen olahraga, infrastruktur olahraga, komunikasi media olahraga. Nah, itulah tentang bagaimana konsep pedagogi olahraga dan aplikasinya. Semoga bagi Anda yang melihat dan menontonnya dapat bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan